Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal dari buku matematika untuk SD atau SMP kelas 4 ya. Kurikulum 2013 terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 3 tentang KPK dan FPB latihan 2 ya. Oke, langsung saja adik-adik sekalian ya. Di latihan 2 di sini membahas tentang menentukan kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan dari dua bilangan ya, yang mana untuk materinya sudah kita bahas di soal-soal kuis kemarin ya. Apa itu faktor persekutuan dan apa itu kelipatan persekutuan. Jadi langsung saja kita ke soal nomor 1. Tentukan 4 kelipatan persekutuan pertama dari pasangan bilangan berikut. Yang A 3 dan 5, B 3 dan 6, C 6 dan 8, dan D 10 dan 20 ya. Jadi 4 kelipatan persekutuan pertama. Langsung saja adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 1 di sini udah saya tuliskan ya. Oke, jadi 4 kelipatan persekutuan pertama dari pasangan bilangan 3 dan 5 itu jawabannya adalah 15, 30, 45, dan 60. Caranya seperti apa? Kita tuliskan ya, kelipatan 3 ya, mulai dari 3, 6, 9. Jadi kita tambah 3 terus. Ya, sampai tak hingga ya, di sini saya tuliskan sampai 66. Kemudian kelipatan 5, berarti 5, 10, 15 ya, kita tambah 5 terus ya. Atau kemarin untuk mencari bilangan kelipatan berarti kita kalikan ya bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kalau bilangannya 5 berarti kita kalikan dengan bilangan asli, berarti 5 kali 1, 5 kali 2 dan seterusnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan kelipatan 5 sampai 65. Nah, kelipatan persekutuan ya, 4 kelipatan persekutuan yang pertama di sini antara 3 dan 5 ini ada 15. Jadi bersekutu berarti ada di kelipatan 3 dan ada di kelipatan 5, yaitu 15. Kemudian ada 30 ya, 30 di sini. Kemudian ada 45 dan yang terakhir ada 60 ini ya. Jadi 4 kelipatan persekutuan pertama ya. Kalau misalnya kelipatan persekutuan yang kelima berarti kita perpanjang lagi. Itu ya. Kemudian untuk yang B ada 3 dan 6 ya. 4 kelipatan persekutuan pertama dari bilangan 3 dan 6 di sini udah saya tuliskan juga ya. Bilangan kelipatan 3 itu berapa saja, kelipatan 6 berapa saja, maka 4 kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 itu ada 6. Kemudian ada 12, 18 dan 24. Ini adalah 4 kelipatan persekutuan yang pertama antara 3 dan 6. Jadi 6, 12, 18 dan 24. Selanjutnya yang C, 4 kelipatan persekutuan pertama dari 6 dan 8. Jawabannya 24, 48, 72 dan 96. Caranya sama ya. Tulis bilangan kelipatan 6 ya, mulai dari 6, ini saya tuliskan sampai 96. Kemudian kelipatan 8 berarti 8, 16, 24 dan seterusnya ya. Kita tuliskan di situ. Nah, setelah itu kita cari yang sama di kelipatan 6 dan 8. Nah, ternyata yang pertama ada 24. Kemudian yang kedua ada 48, yang ketiga 72 dan yang keempat adalah 96. Ini 4 kelipatan persekutuan pertama dari 6 dan 8. Selanjutnya yang D, 4 kelipatan persekutuan pertama dari 10 dan 20 ya, 10 ya. 10 ada 10, 20 dan seterusnya. Ini saya tuliskan sampai 100 dan yang 20 ini saya tuliskan 20, 40, 60, 80, 100. Nah, 4 kelipatan persekutuan pertama dari 10 dan 20 berarti di sini ada 20 ya. Ini belum saya tuliskan, adik-adik lupa ya. Jadi jawabannya ada 20, maaf pakai pulpen merah. Kemudian ada 40. Kemudian ada 60 dan yang terakhir 80. Nah, ini ya. 4 kelipatan persekutuan pertama dari 10 dan 20 ada 20, 40, 60 dan 80. Itu untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Tentukan semua faktor persekutuan dari pasangan bilangan berikut. Faktor persekutuan dari 8 dan 20, 16 dan 24, 24 dan 32 serta 25 dan 30. Semua faktor persekutuan ya. Jadi faktor persekutuan dari yang A 8 dan 20. Oke adik-adik sekalian ya, ini ya untuk yang nomor 2 ya. Faktor persekutuan dari pasangan bilangan 8 dan 20. Oke, 8 kita cari faktornya dengan kita buat tabel perkalian ya. 8 itu 1 kali 8, 2 kali
4. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Kemudian 20, faktor dari 20 ya, 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Jadi faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, maka faktor persekutuannya kita jadikan 1. Berarti yang sama ya, faktor dari 8 dan 20 yang sama. Berarti 1 ya. Kemudian ada 2, 4. Yang lainnya tidak ya, berarti faktor persekutuannya ada 1, 2, dan 4. Selanjutnya faktor persekutuan dari pasangan 16 dan 24. Ya, 16 itu faktornya adalah 1, 2, 4, 8, 16 ya, bisa dibuat seperti ini ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting kita tahu faktornya ya itu. Jadi 1, 2, 4, 8, 16. 1 kali 16, 16. 2 kali 8, 16. 4 kali 4, 16. Nah, berarti faktor dari 16 itu ya. Kemudian faktor dari 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini faktornya ya. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Nah, sekarang faktor persekutuan berarti yang ada di 16 dan 24. 1 jelas ya, 1. Kemudian 2, kemudian ada 4, dan terakhir ada 8. Jadi faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4, dan 8. Lanjut yang bagian C ya, nomor 2C ada faktor persekutuan dari 2 dan 32. Faktor dari 24 dan 32. Faktor dari 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian faktor dari 32 ada 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Faktor persekutuannya berarti ada 1, 2, kemudian ada 4, dan 8. Ini ya faktor persekutuannya 1, 2, 4, dan 8. Kemudian yang terakhir yang D, nomor 2D. Faktor persekutuan dari 25 dan 30. 25 itu 1, 5, dan 25 ya. 1 kali 25, 5 kali 5. Kemudian 30 ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Maka faktor persekutuannya di sini 1 jelas ya, sama 5 ya, 1 dan 5 itu faktor persekutuannya. Oke, adik-adik sekalian, itu untuk nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Tentukan pasangan bilangan yang memiliki kelipatan persekutuan berikut. Ada 10, 20, 30, 40, 50, dan yang B ada 8, 16, 24, 32, dan 40. Pasangan bilangan yang memiliki kelipatan persekutuan berikut. Oke. Untuk yang nomor 3A ya. Jadi pasangan bilangan yang memiliki kelipatan persekutuan yang A 10, 20, 30, 40, 50. Nah, itu pasangan bilangannya berapa? Ternyata pasangannya adalah 5 dan 10. Coba kita lihat ya. 5, kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Ini saya tuliskan sampai 55. Kemudian bilangan 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ternyata 5 dan 10 ini memiliki kelipatan persekutuan yang sama ya. Ini kita lihat 10 ada di sini 10, kemudian 20 juga ada, 30 juga ada, 40 juga ada, 50 juga ada ya. Jadi yang memiliki kelipatan persekutuan ini semua itu ternyata 5 dan 10. Nah, sebenarnya bisa juga adik-adik ya. Misalnya ini 10 dan berapa ini ya? Ternyata hanya 5 dan 10 ya. Kalau kita misalnya 20, 10-nya enggak ada. Berarti hanya 5 dan 10 ya. Selanjutnya yang B sama. Pasangan bilangan yang memiliki kelipatan persekutuan 8, 16, 24, 32, dan 40. Nah, pasangan bilangannya berapa? Ternyata 4 dan 8. Coba kita cek ya. 4 itu kelipatannya ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Ini saya tuliskan sampai 40. Kemudian 8 ada 8, 16, 24, 32, 40. Nah, ternyata 8-nya ada di sini, 16-nya ada, 24-nya juga ada di sini, 32-nya ada di sini, dan 40-nya ada di sini. Jadi pasangan bilangannya yang memiliki kelipatan persekutuan ini itu adalah 4 dan 8. Itu adik-adik nomor 3. Sekarang kita ke soal nomor 4. Tentukan pasangan bilangan yang memiliki faktor persekutuan berikut. Kalau tadi kelipatan persekutuan, sekarang faktor persekutuan ya dari pasangan bilangan yang A 1, 2, 5, 10, dan yang B 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, untuk yang nomor 4. Jadi pasangan bilangan yang memiliki faktor persekutuan 1, 2, 5, dan 10. Jadi kita tentukan dulu bilangan yang pertama ya, bilangan yang pertama. Jadi 1, 2, 5, 10 itu faktor dari berapa? 1 kali 10.
2 kali 5, 10 ya. Jadi pilihan yang pertama adalah 10 ya. 10 itu memiliki faktor 1, 2, 5, dan 10. Nah, setelah kita temukan pilihan yang pertama, kita tentukan pilihan kedua dengan memilih kelipatan 10. Karena pilihan pertama tadi 10. Kelipatan 10 kecuali yang 10 ya tentunya ya. Misalnya 20. Kenapa kok kita tidak boleh memilih 10? Nah, karena pilihan pertamanya 10. Kalau pilihan keduanya 10 lah sama. Jadi beda, kelipatan 10 berarti 20. Nah, kita tuliskan sekarang faktornya. Faktor dari 10 itu 1, 2, 5, dan 10. Faktor dari 20 itu 1, 2, 5, 4, 10, dan 20. Harusnya 1, 2, 4, 5. Tidak apa-apa ya, sama aja ya. Nah, jadi pasangan bilangan yang memiliki faktor persekutuan ini yaitu 10 dan 20. Ini faktor persekutuannya ada 1, ada 2, ada 5, dan ada 10. Ini adik-adik sekalian. Kemudian untuk yang B, nah sama ya, pasangan bilangan yang memiliki faktor persekutuan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kita tentukan bilangan yang pertama. Nah, ini ternyata faktor dari 12 ya bilangan ini. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 12. Jadi bilangan pertamanya ketemu 12. Kemudian kita tentukan bilangan kedua. Caranya sama, kita pilih kelipatan 12 kecuali 12. Nah, kelipatan 12 yang pertama berarti setelah 12, 24. Kita coba 24. Faktor dari 12 tadi ini 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian faktor dari 24 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini ya, pasangan bilangan yang memiliki faktor persekutuan ini, kita lihat ya, faktor persekutuannya berarti ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ya, 1, 2, 3, 4, kemudian ada 6, dan juga ada 12. Jadi pasangan bilangannya adalah 12 dan 24. Oke adik-adik sekalian, itu untuk soal nomor 4. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Soal terakhir di latihan 2 ya. Adi akan memasukkan 20 permen dan 30 coklat ke dalam beberapa kantong sama banyak. Tentukan banyak kantong yang mungkin diperlukan Adi. Oke, ya untuk nomor 5 di sini juga sudah saya tuliskan ya. Jadi banyak permennya tadi ada 20, kemudian banyak coklatnya ada 30. Banyak kantong yang mungkin diperlukan. Caranya kita cari faktor persekutuan dari 20 dan 30. Oke, 20. Faktor dari 20 itu 1, 2, 4, 5, 10, 20 ya. Jadi 20 itu bisa dibagi dengan bilangan apa saja ini ya. Kemudian faktor dari 30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, faktor persekutuannya berarti ada 1, 2, 5, dan 10 ya. Nah, ini. Jadi banyak kantong yang mungkin diperlukan, berarti ini dari faktor persekutuannya berarti 1, 2, 5, dan juga 10 kantong. Kalau satu kantong berarti isinya permen 20 dan coklatnya 30. Kalau dua kantong berarti permennya ini 20 kita bagi 2, 10. Nah, coklatnya 30 bagi 2, 15. Jadi isinya 10 sama 15 tiap kantongnya. Seperti itu ya. Kalau 5 kantong berarti ya 20 kita bagi 5 dapatnya 4 permen tiap kantongnya. 30 dibagi 5 dapatnya 6. Ya, seperti itu ya kalau ditanyakan isinya berapa, tapi kalau banyak kantong ya mungkin jawabannya hanya 1, 2, 5, dan 10 kantong. Itu ya adik-adik sekalian ya, untuk latihan 2 berarti sudah kita bahas 1 sampai dengan 5. Untuk latihan berikutnya tetap ikuti terus di channel Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat dan saya rasa cukup. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.